Oke, ini adalah review jujur tentang pisau Array Titan. Pisau Array Titan bisa didapatkan dengan harga sekitar 100.000 sampai 120.000. Jadi Array Titan ini adalah pisau lipat yang sudah saya gunakan untuk camping sekitar 5 sampai 6 kali. Pisau ini lebih cocok digunakan untuk memotong tali temali. Jadi di bagian sini itu kita bisa selipkan tali dan ditarik, tali itu akan putus. Kelemahan dari pisau ini tidak bisa untuk tugas-tugas berat seperti buat fitter stick masih bisa, cuman kurang nyaman ketika dipakai buat fitter stick. Lalu ketika kita dapat dari pabrikan juga, pisau ini tidak tajam, bukan tidak tajam tapi kurang tajam, jadi harus diasah lagi. Ini kan bahannya stainless steel, jadi ketajamannya standar seperti pisau dapur biasa. Jadi sebenarnya ini juga lebih cocok untuk menyiapkan makanan. Pisau ini lebih cocok untuk menyiapkan makanan. Jadi ini sudah saya asah sampai begini, tapi ketajamannya tetap sama. Kalau mau sampai tingkat ketajaman bisa potong kertas dan juga untuk apa namanya ya, bulu-bulu kayak bulu kaki gitu ditarik gini, itu copot-copot, itu bisa menggunakan alat asah pisau stainless yang tinggal ditarik gini, yang nggak diasah lagi, nggak ngasah lagi, tapi yang tinggal ditarik kayak gitu. Itu bisa digunakan, cuman ya itu ketajamannya hanya bertahan sebentar. Jadi kalau udah di tajamin ke grinder kayak begitu udah tajam, tapi kalau udah dipakai ke kayu atau ke mana, tebas-tebas sesuatu, itu langsung hilang tajamnya langsung hilang, langsung kembali seperti semula. Jadi ini saya asah standar saja menggunakan batu asah, jadi ketajamannya standar, standar pisau stainless seperti itu. Meskipun kita coba paksa untuk sampai tingkat ketajaman paling tinggi, tapi itu tidak bertahan lama. Setelah itu ketajamannya hilang lagi seperti itu. Kalau batang pohon yang lunak itu masih bisa dibabat pakai ini. Cuman kalau yang sudah keras-keras, kayak batang pohon jeruk nipis contoh, itu kan agak keras, itu susah menggunakan pisau ini. Oke, jadi saya coba buat fitter stick dari Array. Hop. Goyang guys, goyang. Ini bisa, tapi hasilnya tidak terlalu maksimal dan membutuhkan banyak tenaga. Beda dengan pisau bilah karbon atau bilah baja, yang dimana ketajamannya bisa bertahan lama. Nah, tes untuk membelah kayu. Itu bisa, tapi sangat keras kayak begitu. Catatan, pisau ini baru saja saya asah. Bisa dilihat di bagian nah, itu mulai getas sedikit. Jadi kesimpulan saya, pisau ini memang cocok untuk kegiatan outdoor, cuman hanya untuk penunjang seperti bikin pasak ini bisa. Kalau kayak dahan-dahan kecil dibuat jadi pasak ini bisa. Untuk masak juga apalagi, bahannya juga sudah stainless, jadi dijamin anti karat.
Lalu di sininya paling kekurangannya juga itu kalau macam digunakan dengan cara seperti ini, kayak buka entah beladuren atau kayu yang dibuka lalu diginiin. Nah, ini suka longgar di sini. Itu bisa dikencangin di sini pakai apa namanya ya? Semacam obeng bintang kayak begitu. Obeng bintang atau apalah istilahnya. Yang matanya seperti ini. Jadi tinggal dikencangin lagi supaya nggak goyang. Ini udah satu kali sih saya kencangin, waktu itu pakai beladuren, diginiin kan, dibuka kayak gini, jadi masuk pisau dan diginiin. Nah itu ininya langsung goyang kayak gitu. Jadi waktu goyang udah saya ini, cuman ini sih udah nggak ini lagi ya, bengkok ya. Kalau kita lihat di kamera ini antara ininya dan ini udah kayak bengkok ke atas seperti itu, tapi itu tidak mempengaruhi performanya. Jadi sekian sih kalau yang mau beli pisau Arri Titan ini. Kalau mau yang lebih bagus sih beli Arri Troy. Itu ada salah satu pisaunya Arri, namanya Arri Troy, harganya sekitar 200 sampai 300 ribuan. Sayangnya udah setengah mati saya dapat di Shopee. Masih ada sih di Tokopedia kalau kita cari. Itu kalau nggak salah lebih bagus lagi, karena saya lihat di channelnya Om Tio itu bisa pakai belah bambu yang Arri Troy itu, ukurannya juga lebih panjang. Kayak gitu. Jadi ini juga kelemahan sih dari stainless steel. Stainless steel memang ini anti karat, terus keras kayak gitu. Memang keras, tapi karena kekerasannya itu sehingga membuat stainless steel susah diasah, lalu ketajamannya tidak bertahan lama. Beda dengan pisau yang terbuat dari bila baja karbon atau dari baja. Ya, untuk masalah itu sih lebih lebih diketahui sama pandai-pandai besi yang banyak buat parang-parang lokal atau pisau-pisau lokal. Jadi kalau macam nyari yang budget murah ya ini cocok sih. Cuman tidak bisa berharap banyak dari pisau seperti ini. Apalagi kalau mau dipakai untuk batoning, wah itu susah. Bisa malah patah ini kalau kita batoning pukul di sini kayak kayu dan dipukul kayak gitu. Ini nggak bertahan lama ini. Kalau untuk batoning memang cari pisau yang full tang, nggak susah kalau pakai pisau lipat. Untuk masukin kembali tinggal didorong aja ini masuk. Oke, sekian, thank you.